Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dakwah, pada Ahad subuh kali ini, tepat tanggal 20 bulan Juni 2021, kajian Ahad subuh kami berada di Musola Al-Ikhlas Kampung Banten, yang diisi oleh Ustadz Peri Idham LC. Insya Allah kami bersama Forum FKSMM yang telah terbentuk selama 2 tahun. Jadi insya Allah ikuti perjalanan kami terus melihat kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar malu itu kalau kalian jaga 4 macam dalam hidup kalian, barulah Bapak dikatakan malu di atas muka bumi ini. Apa yang harus Bapak jaga? 1, antahfaza ra'sa wa ma wa'a. Jaga Pak yang terlintas di otak Bapak. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Berapa banyak orang yang sholat, selesai sholat, mereka buka aib saudaranya. Allahu Akbar. Selesai, mereka keluar. Mereka ceritakan keburukan saudaranya. Itukah muslim? Nabi katakan, la tahasadu. Jangan mengiri. Wala tadajasu. Jangan curiga mencurigai. Wala tadabaru. Jangan buka aib saudara kalian. Wala tabaghadu. Jangan bertengkar orang muslim dengan muslim yang lain. Al muslim akhul muslim. Kita ini Pak saudara semuslim. La yazlimu, tidak menzalimi saudara kita. Wala yakhdulu, tidak menipu saudara kita. Wala yahkiru, tidak mencaci saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu hadis rawahu Tirmidzi, satu nasihat Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Semoga bermanfaat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah meridhoi segala amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak, saya mohon maaf. Saya ini ilmu tak banyak, sedikit. Sekarang pun saya Pak baru dalam penyembuhan karena saya kena stroke. Pokoknya Pak, saya berusaha bagaimana saya bisa ceramah bagus pada hari ini. Semoga Allah meridhoi. Amin. Satu nasihat ini Pak bagus sekali. Pada suatu hari Rasul panggil Ibnu Mas'ud, sini. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata sahabat ketika itu, qalu kulluna nastahyi minallahi walhamdulillah. Kami ini ya Rasulullah sudah benar-benar malu di hadapan Allah. Kata Nabi, walaisa dzaka,
Bukan kalian malu seperti malu dengan ibu kalian. Bukan kalian malu seperti kalian malu dengan ayah kalian. Bukan kalian malu seperti kalian malu dengan tetangga kalian. Walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya. Sebenar-benar malu itu kalau kalian jaga 4 macam dalam hidup kalian, barulah Bapak dikatakan malu di atas muka bumi ini. Apa yang harus Bapak jaga? 1. Antahfaza ra'sa wa ma wa'a. Jaga Pak yang terlintas di otak Bapak. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Berapa banyak orang yang sholat, selesai sholat, mereka buka aib saudaranya. Allahu Akbar. Selesai, mereka keluar. Mereka ceritakan keburukan saudaranya. Itukah muslim? Nabi katakan, la tahasadu. Jangan mengiri. Wala tadajasu. Jangan curiga mencurigai. Wala tadabaru. Jangan buka aib saudara kalian. Wala tabaghadu. Jangan bertengkar orang muslim dengan muslim yang lain. Al muslim akhul muslim. Kita ini Pak saudara semuslim. La yazlimu. Tidak menzalimi saudara kita. Wala yakhdulu. Tidak menipu saudara kita. Wala yahkiru. Tidak mencaci saudara kita. Lihat Pak, ada sahabat Nabi namanya Pak Rabi'ah Al-Aslami. Pada suatu hari Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, semua mereka berkumpul berempat. Abu Bakar Pak berkata suatu perkataan yang menyinggung Rabi'ah Al-Aslami. Rabi'ah tahu Pak dia tersinggung. Abu Bakar tahu. Kemudian Abu Bakar datang kepada Rabi'ah. Balas aku wahai Rabi'ah, supaya nanti aku bertemu dengan Allah, tidak ada kisah satu di hadapan Allah. Rabi'ah diam saja Pak. Kemudian Abu Bakar pergi Pak ke tempat Rasulullah. Rasul, aku berucap ada satu perkataan, yang perkataan itu menyinggung Rabi'ah, tapi Rabi'ah tidak mau aku kisos. Kata Rasul, panggilkan Rabi'ah. Kata Rabi'ah, Rabi'ah, kenapa engkau tidak mau membalas apa yang dilakukan Abu Bakar? Kata Rabi'ah, aku seorang muslim. Kalau saudaraku berbuat sesuatu kepada aku tidak akan pernah membalas. Rasul Pak, nak sini, mari, sini. Kemudian Pak Rabi'ah, saya, nggak apa-apa nanti. Sini. Kemudian Rabi'ah dipanggil Rasul Pak. Rasul bisikan gini Pak, katakan kepada Abu Bakar, semoga Allah memaafkanmu, semoga kita bisa bertemu dalam surga. Sudah Pak, sudah. Rabi'ah membisikkan kepada Abu Bakar, semoga Allah memaafkanmu, semoga kita bisa berjumpa nanti dalam surga. Abu Bakar Pak menangis dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Adakah kita seperti itu? Adakah ketika kita buat saudara kita terluka, kemudian kita meminta maaf? Inilah Pak yang menyebabkan muslim hari ini Pak kita lemah. Begitu aku luka ya Bang, aku tak mau minta maaf. Harusnya aku datang Bang, aku minta maaf. Aku berkata suatu perkataan yang menyinggung Abang. Tidak ada pada detik hari ini kecuali di zaman Rasulullah. Lihat Pak, Umar bin Khattab Pak, di kedua matanya ini Pak ada garis hitam. Ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kenapa ada garis hitam di kedua matamu? Aku sering menangis. Aku sering menangis. Aku sering menangis. Karena aku takut di hadapan Allah. Amalku sedikit, tapi dosaku sangat banyak di hadapan Allah. Muslim bin Bishr melihat Abu Hurairah Pak
meneteskan air mata. Muslim bin Bishr bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Bukankah Rasul telah ridho padamu? Bukankah engkau yang menghafal hadis Rasulullah? Kata Abu Hurairah, aku takut bertemu dengan Allah. Aku takut bertemu dengan Allah. Amalku sedikit, dosaku banyak. Walaupun aku banyak meriwayatkan hadis, tapi belum tahu tempatku di surga atau di neraka. Maka Rasul dipanggil, Ali, arba'un minasyiqah. Jangan kau jadi 4 macam orang yang paling celaka. Siapa yang jumudul ain, kering air mata, tak pernah menangis. Kapan bapak terakhir menangis? Kapan bapak terakhir meneteskan air mata? Kapan terakhir kali bapak takut karena Allah meneteskan air mata? Kalau bapak jarang menangis, pantaslah Abu Musa ketika mengambil air wudhu, dia teteskan air mata. Ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kenapa menangis? Aku akan berdiri di hadapan zat yang tidak membutuhkan sesuatu. Aku akan berdiri di hadapan zat yang tidak membutuhkan makhluknya. Makanya aku takut berdiri di hadapan Allah. Kita kapan menangis mengambil air wudhu? Kita kapan menangis ketika mengambil air wudhu dan berdiri di hadapan Allah meneteskan air mata? Itulah penyebab pada detik hari ini, Pak. Kata Nabi, al-muslim ala muslim haram. Muslim ini, Pak, di antara kita ini haram. Apanya, Pak? Damuhu, darahnya ditumpahkan. Wa irduhu, kehormatannya dijatuhkan. Wa maluhu, hartanya diambil. Minum dulu, Pak. Pak, ada tisu, Pak. Tisu. Umar bin Abdul Aziz, ini cucunya Umar bin Khattab. Ini saya sebutkan, Pak, nama-nama sahabat tabi'in. Saya tak berani, Pak, kalau ceramah kecuali ucapan mereka. Umar bin Abdul Aziz ini, Pak, istrinya namanya Fatimah. Istri Umar bin Abdul Aziz namanya Fatimah. Ketika itu Fatimah bilang, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis setiap detik dan harinya? Kata Umar bin Abdul Aziz, aku diserahi amanah yang bumi langit tidak sanggup memikulnya. Kalau ada orang miskin, kalau ada orang fakir, anak yatim, orang jompo, orang susah, satu kali tidak makan di atas muka bumi ini, maka aku tidak bisa mencium bau surga. Pingsan istri dalam surga. Apa maksudnya, Pak? Tidak ada pada detik hari ini, Pak, kecuali muslim itu, Pak. Jangan sampai di antara kita berburuk sangka satu dengan yang lain. Kalau kita di ini, Pak, sudah lebih dari 300 orang, jangan ada di antara kita, Pak, curiga mencurigai masalah dana, masalah ini, semua kita kompak. Maka tegaklah yang diucapkan Rasulullah, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi kecuali hanya Islam. Pada suatu hari Aisyah bersama Nabi. Ini Aisyah, ini Nabi. Datang orang Yahudi. Assalamualaikum. Dia ucap ini, mampus kau orang pikirnya. Aisyah mau membalas, Pak, tapi kata Nabi, jangan Aisyah. Assalamualaikum. Makanya, Pak, mengucapkan salam tidak boleh gini, Pak. Assalamualaikum. Jangan, Pak. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Artinya, Pak, mampus kamu. Ini, Pak. Assalamualaikum. Maka kalau imam, jangan sampai tidak ada alif lamnya. Harusnya, Pak, Assalamualaikum. Yang ini, Pak, Assalamualaikum. Batal. Lihat, Pak, saya ucap begini panjang. Assalamualaikum, atau artinya, Pak, Assalamualaikum, Pak. Itulah ucapan orang kafir, Pak. Assalamualaikum, dan tambah bilang lam.
Assalamualaikum. Kita doakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Yahudi itu dibalas oleh Aisyah, waalaikum, engkau yang mampus. Kata Nabi, Aisyah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah iri kepada kalian kecuali 3 macam dalam hidup umatku. Bapak tahu apa Pak? 1, ucapan amin di belakang imam. Jangan pernah kita itu rendah mengucapkan amin. Waladhdallin, amin. Kuatkan, karena itu yang dibenci oleh Yahudi dan Nasrani. Tuh Pak, ingat Pak, bukan waladhdallin. Amin. Tadi ini paten Pak, amin ya kuat. Yang kedua apa Pak? Sholat Jumat. Lihat Pak, berapa banyak dulu Pak orang larang sholat Jumat. Kenapa Pak sholat Jumat ini Pak disebutkan oleh Allah dalam satu hadis qudsi? Pada suatu hari ditanyalah oleh Ausin bin Ausin. Ausin ini sahabat Nabi. Ya Rasulullah, inna min afdoli ayyamikum yaumal Jum'ah. Sungguh hari yang paling baik, sungguh hari yang paling baik bagi orang Islam itu adalah hari Jumat. Ya Pak, fa'akthiru alayya minas sholati fi. Perbanyaklah wahai orang Islam di hari Jumat itu membaca sholawat kepada aku. Fa inna sholata alayya ma'rudatul lakum. Sholawat yang kalian tujukan kepada aku, kata Nabi, akan aku langsung yang membalasnya. Ausin bin Ausin tanya waktu masih hidup, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna walaqad balita walaqad arumta. Bagaimana selawat umatmu yang ditujukan kepada engkau akan engkau langsung yang membalas, sedangkan engkau telah hancur lebur dimakan oleh tanah. Maka Nabi bersabda Pak, innallaha harrama alal ardi ajsada anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasadku dan jasad para nabi-nabi dimakan oleh tanah, dan mudah bagi Allah rudda ruhi, mengembalikan ruhku, dan aku menjawab setiap selawat yang ditujukan pada aku. Ternyata Pak, Nabi itu tidak hancur jasadnya sampai detik hari ini. Itu dia hadisnya. Lihat, Nabi itu Pak yang ketiga katanya, Aisyah, sholat Jumat itu nanti mereka akan dilarang itu saat. Di sini pernah nggak sholat Jumat Pak? Ya Pak, kata Allah Pak, kenapa sholat Jumat itu ditakutkan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Nabi kata ini Pak, sa'atul jam la yuwafiquha abdul muslim. Saat dimana orang muslim yas'alullah, meminta kepada Allah, min amri dunia, dari urusan dunia, wal akhirah, urusan akhirat, illa, kecuali a'tahullah iya, aku berikan permintaan mereka selama mereka meminta di hari Jumat. Kapan itu Pak? Ini Kamis nih kan Pak, masuk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk Jumat. Makanya Jumat masuk sampai mau Sabtu maghrib, itulah Jumat. Bapak meminta dari situ Pak sampai besoknya Pak, itu tidak pernah ditolak Allah. 3. Apa yang dibenci Yahudi sama Nasrani Pak? Ucapan ini Pak, Assalamualaikum. Orang Yahudi itu paling benci Pak kalau Bapak jumpa sama orang Assalamualaikum. Kalau bisa selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, itu paling mereka suka. Makanya Pak, kalau Bapak sebagai pimpinan perusahaan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Jangan Bapak sama lagi salam sejahtera, karena itu yang mereka suka dari orang Islam. Ucapan salam itu Pak, ada pula sambungannya. Selamat pagi, ucapan Assalamualaikum,
itu yang paling dibenci Yahudi. 1, amin. 2, Jumat. 3, assalamualaikum. Kalau itu hilang dari kita, Pak, percaya Pak, orang Islam akan dihancurkan oleh mereka. Bapak kamu tanya ini hadisnya. La tazalu yadullah ala hadhil ummah. Kata Allah, pertolongan aku Allah masih bersama orang Islam selama orang Islam 1, malam yu'azzim abraruhum fujjaruhum, selama orang Islam tidak mengagung-agungkan orang-orang yang lacur dan jahat. Bapak jahat, aku tak boleh agungkan lagi. Kalau aku agungkan Pak, 1. Yang kedua, malam yarfuq khiyaruhum bisyirarihim, selama orang-orang yang taat seperti Bapak ini tidak takut kepada orang-orang yang jahat. Ini ada orang jahat nih Pak, kita mau lewat, jangan lewat situ, orang tukang minum, terbalik Pak, lewat saja. Tidak boleh takut orang Islam kepada orang yang jahat. Minum dulu Pak. Aku udah sama kita. Minum. 3, malam yaminu qurra'uhum ila umara'ihim, selama pembaca Al-Quran tidak menjilat-jilat kepada pemerintah dan raja. Tidak boleh Pak. Ya Kori, kalau dipanggil ke sana Pak, cepat lari kalau ini banyak. Tapi begitu dipanggil ke musola, lambat-lambat datangnya. Oh, jangan coba-coba Pak. Kata Allah Pak, lihat. Fa'idha fa'alu, kalau orang Islam lakukan ini 3 macam, 4 musibah aku turunkan dalam hidup mereka. 1, rafa'ahumullahul barakah, aku angkat keberkahan hidup mereka. Sekarang diangkat Pak udah. 2, wasallatu alaihim jababiratum, aku kirim pemimpin-pemimpin yang jahat di tengah mereka. Jelas sudah nampak. 3, wa qadhafa alaihimur ruba, aku buat ketakutan di hati mereka, takut mati, takut dipecat, takut, semua takut. Yang 4, wa anzala alaihimul faqah, aku buat mereka miskin detik hari ini. 4 macam Pak, perbuatan 3, 4 diturunkan oleh Allah. Lihat, Umar bin Khattab ketika itu memimpin satu pasukan bernamanya Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas menang Pak, dapatlah ghanimah, harta rampasan perang. Dibawalah harta itu Pak ke kota Madinah. Ali bilang, Umar, tidak satu harta pun diambil oleh mereka kecuali sampai di kota Madinah. Kata Umar bin Khattab, kalau pemimpin itu bersih, yang di bawah pun lebih bersih. Tapi kalau pemimpin itu kotor, yang di bawah pun lebih kotor. Tidakkah engkau mengetahui Bishr bin Asim ketika datang kepada aku dan dia berkata, Ya Umar, mau waliya ahada minan nas utiya bihi yaumal qiyamah yuqafu ala jasdi jahannam. Umar, barang siapa yang diberi pemimpin mengatur manusia, baik di desa, baik di kota, baik dimanapun, sebelah kakinya sudah dalam neraka. Fa'in kana muhsinan, kalau dia selamat najah, maka dia selamat dari neraka itu. Wa in kana musian, tapi kalau dia curang, dia khianat, in kharaqa ala sab'ina kharifan, maka dia akan dimasukkan sedalam 70.000 ke dalam neraka jahanam. Umar nangis lewat Abu Zar. Ma yubkika ya Umar, kenapa nangis Umar? Bishr bin Asim yaqulu kada 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 kada. Bishr bin Asim berkata ini itu ini. Amma samita, belum kau dengar? Udah aku dengar, tapi ketika diulang berkali-kali, aku takut menjadi pemimpin dan berkhianat kepada masyarakat. 2. Apa yang kedua yang Bapak harus jaga? Pertama ini. Apa yang kedua? Wal batna wa ma hawa, jaga yang masuk ke perut kita.
Jangan masukkan yang haram ke anak istri. Jangan masukkan makanan yang subhat ke anak istri. Lihat Pak, satu kisah yang paling Bapak bisa menangis. Ada sahabat Nabi Pak, setiap subuh dia selalu pulang dengan cepat. Ketika itu Rasul tanya, mana si pulang? Cepat dia pulang ya Rasulullah. Kenapa dia pulang? Dia tidak berzikir kepadaku. Maka ketika itu Rasul panggillah pemuda ini. Kenapa engkau pulang cepat wahai pemuda? Di samping rumahku ada seorang yang sangat munafik. Kurmanya Pak menjulur ke tempat aku. Aku takut anakku memakan satu biji kurma yang dia tidak ridho ketika anakku memakannya. Maka aku takut kalau anakku memakan kurmanya. Maka ketika itu suatu hari anaknya Pak lagi memakan. Maka ayahnya menampak makan, diambil ayahnya tangannya, dicoloklah sampai dimuntahkan oleh anak itu. Ayahnya berkata, wahai anakku, aku tidak pernah memasukkan yang haram ke perutmu. Jangan pernah memakan makanan yang haram sampai kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menangis Pak mendengar cerita itu. Maka ketika itu Rasul katakan, siapa yang membeli kurma di samping orang munafik itu untuk si fulan, maka Abu Bakar lah Pak yang membeli Pak. Maka si munafik ini Pak curang sekali. Maka ketika Abu Bakar mengatakan diberi oleh uang, si munafik berkata kepada istrinya, lihat mereka yang bodoh, kurma tetap di tempat kita tapi mereka sudah membayar. Malam harinya Pak, Allah pindahkan kurma itu ke tempat si pemuda itu dan tidak nampak sedikit pun Pak bekas pindahan itu. Maka ketika dia bangun pagi-pagi, kurma itu sudah berpindah dari tempat si munafik kepada ke tempat pemuda itu. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, kalau Allah mau berbuat, maka tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang sanggup kecuali mereka menghilangkan apa yang telah mereka masukkan ke perut mereka. Sahabat Nabi Pak depan Ka'bah mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Nabi, libasukum min haram, pakaian yang kau pakai dari yang haram. Malbasukum min haram, semua yang masuk ke perutmu dari yang haram. Wa ghadhiyu min haram, langkah kakimu dari yang haram. Fala yustajabu doa, doamu tidak akan pernah terangkat di sisi Allah. Allahumma maulana, Allah penolong kita. Halillahu maulana fi'lan, yakinkah kalian Allah penolong kita? Manillahu maula, barang siapa yang yakin Allah penolongnya. Wa ma'ahul hayyul ladzi la yamut, dia bersama zat yang tidak pernah mati. Wa ma'ahul hayyul ladzi la yaftaqir, dia bersama zat yang tidak pernah miskin. Allah dialah sebuah nama yang ketika orang-orang fakir dan miskin meminta, dia tidak pernah menolaknya. Allah dialah sebuah nama yang ketika orang muslim tertunduk sujud kepadanya, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Allah dialah sebuah nama yang diucapkan orang muslim ketika dalam takbir Allahu Akbar, adalah kalimat yang ketika ditimbang nanti di hari kiamat tidak ada yang besar kecuali kalimat Allahu Akbar. Allah adalah sebuah nama yang ketika orang-orang muslim menadahkan tangan, dia tidak akan pernah menolak doa mereka. Maka tanamkan kepada anak-anak ini ucapan Allah yang menciptakanmu, Allah yang membantumu, Allah yang menghidupkanmu. Ucapan itu setiap hari, karena kata Rasulullah, setiap ucapan muslim itu akan terhapus karena kita mengambil selain Allah. Datanglah sahabat Nabi, ya Rasulullah, ayu dzambin akbar, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka, kau ambil selain Allah tapi Allah yang menciptakanmu. Rupanya Pak Ustaz itu tak boleh gini Pak Indro kita. Siapa masuk yang kerja? Pak Hendro. Kalau enggak ada Pak Hendro enggak bisa aku masuk kerja. Ternyata Allah itu cemburu dia Pak. Harusnya gini, siapa yang masuk kerja? Allah melalui Pak Hendro. Pak Hendro yang bantu.
tapi Allah yang menentukan. Baru betul Pak. Jadi jangan bawa manusia Pak pertama, tapi bawa Allah. Kata Allah, lihat mereka ambil manusia, padahal aku yang menciptakanmu. Jadi Bang, aku kerja dengan abang, aku tak boleh bilang gini Bang, kalau bukan abang mungkin aku tak bisa hidup. Terbalik Bang, harusnya aku berkata, ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang menghidupkanku di atas muka bumi, melalui dari abang ini, aku tidak akan bisa hidup di atas muka bumi. Engkaulah segalanya ya Allah. Maka Rasul mengucapkan, Bapak bersedekah, tidak ada satu manusia pun yang tahu kecuali Bapak dan Allah. Tapi ketika Bapak sudah memberi, hati Bapak kita gini, ya Allah, kok tidak ada yang memujiku. Maka Allah turunkan surah Al-Kahfi 111, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan aku di hari kiamat nanti, maka sempurnakan amal kecuali hanya untuk aku. 3, jaga ini, jaga isi perut. Yang ketiga, wal yadhkuril mauta wal bila, ingat mati dan persiapan untuk mati. Siapa yang menjamin Pak kalau selesai acara ini Bapak masih hidup? Siapa yang bisa menjamin selesai acara ini Bapak masih bertemu anak dan istri Bapak? Siapa yang bisa menjamin selesai acara ini Bapak masih bisa bertemu orang tua Bapak? Tidak ada kecuali Rabbul Izzati wal Jalal Al-Qais mandana nafsa wa alima lima ba'dal maut. Orang yang berakal beramal untuk matinya. Wal ajiz man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahul amani. Orang yang tak berakal mengikuti hawa nafsunya, ingin pahala yang banyak tapi tak pernah beramal soleh. Ada satu hadis kudusi, Allah kata ini Pak, qabattum walada abdi, kau cabut nyawa hambaku. Kepada malaikat berkata, na'am, iya. Qabattum tamrata fuadi, engkau cabut buah hatinya. Na'am ya Allah, iya aku cabut buah hatinya. Famada qala abdi, apa yang dikatakan hamba-hambaku waktu kau mencabut nyawa hambaku? Katanya gini Pak, istarja'a, mereka semua mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berfirman Pak, ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk yang mati ini satu rumah di surga dan beri nama rumah itu rumah pujian. Jadi kalau ada orang meninggal Pak, Bapak ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mati itu Allah katakan ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan satu rumah di dalam surga, wasammuhu baital hamdi, beri nama rumah itu rumah pujian. Lihat Pak, ini orang meninggal, berdirilah imam, ini mayat. Allahu Akbar. Kata Nabi, man qama ala janazatin, siapa yang berdiri atas jenazah, ya beluna arba'una nafar, 40 orang lebih, dan 40 orang ini tidak melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Kata Rasulullah, apa yang mereka minta untuk si mayit Allah kabulkan. Satu. Yang kedua, man qama ala janazatin, siapa yang berdiri atas jenazah, ya beluna mi'atan, lebih 100 orang. Kata Rasulullah, kalau 100 orang ini berdoa gini Pak, ya Allah, jangan kau azab si mayit, jangan kau siksa si mayit. Kata Rasulullah, syufi'u lahum, maka Allah terima 100 orang itu doanya untuk si mayit. Siapa bilang doa si mayit tidak tersampai? Ada satu kelompok bilang nggak sampai, bidah. Gila.
sedikit lagi Pak, kalau mudah-mudahan cepat sembuh lah saya Pak. Amin. Ya, ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Waktu meninggal Pak, cuman sahabat ini Pak yang aras itu bergoyang waktu dia mati. Dulu sahabat Pak, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Waktu dia mati Pak, aras itu bergoyang. Bapak bayangkan, sampai Rasul bersabda ini Pak, ihtaza arsul rahman limautil Mu'adz. Bergoyang aras itu karena matinya Sa'ad bin Mu'adz. Coba bayang Pak, dia mati Pak, aras itu bergoyang. Lihat, Rasul sudah memandikan Pak, Rasul sudah mensolatkan, Rasul sudah menanam. Bapak, ketika itu Rasul Pak dikuburan ini Pak, Rasul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sahabat heran Pak, dan berkata gini, ya Rasulullah, malaka tukabbir wa tusabbih. Kenapa kau Allahu Akbar, Allahu Akbar dan bertasbih? Kata Nabi gini Pak, laqad tadayyaqa ala hadza 'abdi salih qabra hatta farajahu qabra. Yang di dalam bumi ini terhimpit oleh tanah. Aku ucapkan itu supaya Allah melapangkan kuburannya. Itu Pak yang sahabat Nabi aras bergoyang tapi dihimpit oleh Allah. Kita ini siapa Pak? Kita ini siapa? Maka kata Rasulullah, jangan kalian mati dengan meninggalkan 3 macam. 1, karena zahul baul, kencing cebok tak bersih. Laki-laki Pak, kencingnya duduk. Bukan begini. Lihat Pak, duduknya laki-laki kecil. Lihat nih Pak, duduknya begini. Bukan kayak gini, kayak perempuan gini, bukan. Ini kaki ini Pak, Pak Jimat ya Pak. Duduk ini. Tekan. Karena apa? Itu yang menyebabkan azab kubur untuk umat Muhammad. 1, kata Nabi, karena zahul kencing cebok tak bersih. 2, namusin bin namimah, suka memfitnah. Mulai detik hari ini Pak, jangan memfitnah orang muslim, jangan membuka aib orang muslim. Kompaklah kita ini Pak sampai bertemu dengan Allah. Bapak terasa gak kita terkotak? Terasa Pak terkotak? Karena orang Islam sendiri memfitnah Islam. Lihat, sahabat Nabi ini Pak duduk ini. Sahabat itu tanya, man syirarukum? Nabi, siapa sejahat-jahat kami? Kata Nabi ini Pak, dzu wajahain, orang yang bermuka 2, ya'ti biwajhin, dia datang dengan sana cerita lain, wa ya'ti biwajhin, datang ke orang sana dengan cerita lain. Kata Nabi, jauhi orang tersebut dalam hidup kalian. Sejahat-jahat manusia rupanya itu Pak. Man syirarukum, Nabi, siapa yang paling jahat? Kata Nabi, dzu wajahain, mereka yang bermuka 2. Datang ke Pak Hendro cerita lain, datang ke Bapak ini cerita lain. Jauhi orang tersebut dalam hidup Bapak. 3, al-hasadu, orang yang memiliki iri dan dengki. Ya Pak, ada sahabat Nabi Pak, nama sahabat itu Abu Zar. Pada suatu hari Abu Zar ini Pak dipanggil Nabi, Abu Zar sinilah. Inna baina yadaika aqabatan ka'udan la yas'aduha illa al-mukhifin. Abu Zar, nanti suatu masa ada satu bukit sulit sekali didaki oleh umatku kecuali yang bawaannya ringan sekali. Abu Zar bilang gini, am ana minal mukhifin, apakah aku ini termasuk golongan umatmu yang bawaanku ringan di hadapan Allah ya Rasulullah? Kata Rasul, indaka ta'am yaumika hadam,
punya makanan di rumahmu pada hari ini? Kata Abu Dzar, punya ya Rasulullah. Godang, punya ya Rasulullah. Wa ba'dal, besok hari punya. La, anta minal mukhifin, kau umatku yang bawaan nanti dia ringan sekali. Nanti umatku punya makanan di rumahnya. Ini hari bisa makan, besok bisa makan, besok bisa makan, besok bisa makan, besok bisa makan. Tapi mereka pelit sekali untuk orang fakir dan miskin. Itu kita sekarang Pak. Bapak punya makanan, jarang Bapak kasih kepada yang miskin. Abu Dzar cuma 2 hari bisa makan, besok tak bisa makan lagi. Kita makan, 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 makan. Tapi begitu orang datang, bantu sedikit Pak, tidak tak beri, maka kita paling berat di sisi Allah. Nanti kita bawa di hadapan. Maka kata Rasulullah, jangan ada iri, yang ada dengki dalam hidup ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Terakhir 4, jaga isi ini, jaga isi perut, ingat mati. Ini yang paling berat kata Rasulullah. Wa idza aradal akhirah, kalau mau surga Allah, kata Nabi, tinggalkan satu macam saja. Apa itu? Taraka zinatad dunya, tinggalkan kesenangan dunia. Bukan tak boleh kaya, boleh punya banyak uang, boleh, tapi kata Nabi jangan masuk 2 macam ini. Apa itu? Al-hirsu wal amalu, rakus, tamak dan panjang angan-angan. Lihat Pak, Bapak sering berucap ini, betul atau tidak? Kalau salah katakan salah. Ini ucapan Nabi. Nanti umatku selalu berkata seperti ini, mali itu hartaku, mali itu tanahku, mali itu kebunku, mali itu rumah sewaku. Kata Nabi, wahalaka min malika illa ma akalta fa'afnaita. Bukankah hartamu itu yang kau makan tadi pagi, besok pagi kau keluarkan? Labista fa'ablaita. Bukankah pakaian, mobil, rumah, kebun, anak, istri akan hancur semuanya? Tasodakta fa'abqaita. Bukankah yang 1000 perak, 2000, 3000, 4000, 5000 itu yang kalian ambil nanti di sisi aku di hari kiamat? Maka kata Rasulullah, umatku itu suka gini, mali, itu baru beli mobil itu hartaku. Betul Pak? Nabi itu Pak, dia tahu Pak sebelum kita lahir. Yang kedua, apa kata Nabi Pak? Istahyu, kata Nabi, malulah kalian. Kalian membangun tapi tak pernah kalian tempati. Wa ta'maluna ma la tudrakuna, berangan-angan tapi tak pernah dicapaikan oleh Allah. Wa taquluna, dan kalian banyak memakan tapi tak pernah kalian bawa nanti ke alam kubur. Innal ladzina qablakum banu sidah, orang-orang sebelum kalian membangun dengan megah. Wa jama'u katsiran, mengumpulkan harta yang banyak. Wa ta'ammalu ba'idan, berangan-angan jauh untuk dunia ini. Fa asbahat masakinuhum kubura, padahal akhir hidupnya adalah kuburan. Wa amaluhum gurura, yang mereka angan-angankan semuanya hancur binasa. Wa jam'uhum bura, yang mereka kumpulkan tak pernah mereka bawa ke alam kubur. Coba Bapak pikir sekarang nih Pak, begitu kita mati, apa yang Bapak bawa? Amal soleh inilah yang Bapak bawa. Coba lihat, kalian berkumpul sekarang ini Pak, semua 34 musola. Bapak bayangkan berapalah pahala kalian melangkah setiap minggunya. Kalian mendatangi musola-musola, dan itulah yang disebutkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila bih. Siapa berbuat satu kebaikan diikuti oleh yang lain, maka dia mendapat 2 pahala dalam hidupnya. Pak Hendro ini Pak, dia penggagas ini, maka sebanyak orang ini dia mendapat pahala setiap harinya. Amin.
Bapak yang datang, Bapak yang menjaga, Bapak yang menyediakan makanan, semua mendapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah Bapak bertengkar, jangan pernah Bapak membenci, jangan menceritakan aib. Kalau ada orang menceritakan aib, Bapak katakan, kita muslim, jangan menceritakan aib saudara kita semuslim. Bapak-bapak, saya terima kasih sekali Pak diundang di sini dari Pak Iwan. Karena saya selama dia Pak di Pemda, Pak Iwan terkejut dan bilang saya kena stroke Pak. Allahu Akbar. Makanya Pak waktu Bapak undang saya senang sekali. Saya 2 kali baru terang Pak. Satu di Masjid Suluh, Jalan Pancing. Malam kemarin saya terima juga Pak. Mereka pun nggak tahu dan Bapak Iwan waktu telepon saya terima, ya Allah terima kasih. Kalau nggak saya mulai Pak, mungkin saya nggak bisa. Ternyata pada hari ini Pak, saya mulai bisa sedikit Pak. Amin. Terima kasih. Apa yang kita lakukan, sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallahum. Kulli sahabat Rasul la ya'timain. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami hamba-hamba yang kompak. Kami tidak berpecah belah. Kami tidak menghina. Tidak urusan kita dengan yang lain. Jadikan kami orang Islam yang selalu kuat dalam hidup kami ini. Kami tidak dipecah belah oleh siapapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami orang yang serakah, orang yang rakus. Jadikan kami orang yang baik dengan fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang susah. Kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Allahu Akbar. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe. Bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.